Jadi sebenarnya apa sih Greenfoot ini? Greenfoot atau si kaki hijau ini sebenarnya adalah tools interaktif secara visual bisa menampilkan hasil programming Java kalian. Jadi kalian bisa sekaligus belajar Java Object Oriented Programming di sini, tampilan yang lebih visual. Dan memang tools Greenfoot ini direkomendasikan oleh Oracle sendiri. Dan memang kami secara Oracle Academy Instructor direkomendasikan mengajarkan menggunakan Greenfoot terlebih dahulu untuk yang baru pertama kali mengenal Object Oriented. Kenapa sih namanya Greenfoot gitu ya? Kenapa harus green gitu? Kenapa nggak merah gitu kan? Oracle kan merah gitu kan? Karena kalau merah mungkin nanti mirip kayak permen ya. Ya, jadi kita download aja langsung softwarenya. Kalian bisa download softwarenya di sini. Nanti kalian tinggal install, langkahnya gampang. Tinggal klik next doang, langsung CCNA. Klik next aja gitu. Setelah itu saya juga merekomendasikan kalian mendownload ini. Nanti link yang dari skenario ini saya akan berikan di deskripsi. Jadi ini semacam kayak project, bahasanya di sini skenario, dan ini memang sebenarnya adalah kalau pertama kali Greenfoot diinstal dia sebenarnya ada namanya Wombat World. Tapi sayangnya setelah versi Greenfoot 3 ke atas entah kenapa ini udah nggak ada lagi nih skenarionya gitu kan. Padahal di versi 2 ke bawah itu dia skenario ini ada gitu. Sayang banget soalnya memang ini suatu contoh project yang bisa enak diperkenalkan pada saat kita mengajarkan Object Oriented pertama kali. Makanya saya merekomendasikan kalian mendownload ini dulu untuk bisa dicobanya. Tinggal opening Greenfoot, nanti dia terdownload, langsung nanti kebuka, dan tampilannya kurang lebih seperti ini. Jadi area coding kita adalah sebelah sini. Jadi coding kita kelas-kelas yang kita bikin, karena memang Object Oriented bikin kelas-kelas di sini. Dan hasilnya itu nanti akan tampil di sini. Kita akan bahas bagian area sini dulu biar nggak terlalu panjang videonya. Kita akan ngomongin Word sama Wombat Word itu sendiri. Kalau kita double klik, kita akan disuguhkan dengan editornya, yaitu yang codingnya ada di sini. Yang ini nggak terlalu panjang. Dan satu lagi, kalau si Word-nya itu sendiri kita double klik, dia keluarnya bukannya coding, tapi semacam kayak halaman web ya, web page. Tapi ini namanya adalah documentation. Documentation itu lebih kepada kayak help, gimana cara pakainya. Kenapa dia nggak kasih coding mentah gitu kan? Karena memang dia diberikan coding mentahnya sama si Greenfoot-nya, si coding Word-nya ini dia langsung sudah compile hasilnya sehingga cuma dikasih help-nya seperti ini. Cara pakai fungsi-fungsi yang ada di dalam kelas Word tersebut. Mungkin bisa supaya nggak diutak-atik atau dirusak lah, jadinya nanti program Greenfoot-nya jadi berantakan gitu kan. Makanya dia nggak kasih coding mentahnya. Sementara Wombat Word ini memang hasil skenario project yang memang kita buka tadi. Kita bahas satu persatu. Di sini strukturnya seperti yang sudah saya bahas di tutorial sebelumnya. Ada namanya header. Header ini adalah kita mengimport apa saja yang diperlukan kalau kita mau menggunakan fungsi-fungsi nanti di bawah sini. Di sini kita menggunakan Greenfoot karena kita memang pakai Greenfoot, kita ambil semua fungsi Greenfoot-nya. Dan Java util.random karena nanti di bawah ada fungsi yang kita pakai buat randomnya. Lalu di dalamnya ada kelas Wombat Word, terus di dalamnya ada 1, 2, 3 buah function. Kita lihat bedanya apa maksudnya. Kita mulai dari sini dulu yang public void populate dan random leaves, karena ini memang yang standar, yaitu adalah fungsi tanpa nilai balik atau bisa dibilang prosedur, karena menggunakan void seperti ini tidak ada returnnya. Yang ini juga sama. Bedanya yang ini dia nggak pakai parameter, yang ini pakai parameter how many. Artinya kita bisa merandom leaf-nya berapa banyak yang muncul. Sekilas di sini, ini ada wombat yang kita bikin, 2 buah wombat, terus nanti dia akan ditaruh di posisi 3,3, 1,7, dan ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 buah daun ya. 6 buah daun itu juga akan taruh di posisi, maksudnya itu X-nya di X sekian, Y-nya sekian. Jadi nanti 0, 1, 2, 3, 0, 1, 2, 3. Dia akan di sebelah sini, kira-kira akan ada 1 ekor wombat, dan satu lagi di 1,7. Nah ini fungsi void populate itu. Sementara kalau random leaf ini sendiri adalah dia merandom sebanyak berapa banyak daun yang kita masukin nantinya. Misalkan ada 5, berarti ini akan di loop 5 kali dan dia akan merandom posisinya adalah di sebelah mana. Dan nanti baru di add seperti itu. Jadi dua ini, kalau karena dia fungsinya adalah public, kita bisa mengaksesnya dengan cara klik kanan. Karena memang hasil dari Wombat Word itu ya ini, area ini gitu kan. Dengan klik kanan itu maka muncullah 2 fungsi tadi, populate sama random leaf, yang bisa kita pakai kalau kita klik
Nah, tadi seperti saya bilang ya, posisi yang muncul di sini si wombatnya, dan random leaves itu kalau kita masukin berapa banyak daun yang mau kita masukin, misalkan 3, kita klik OK seperti ini. Dan muncullah 3 buah daun ya. Dia mungkin ada yang numpuk kayak gini ya, ini numpuk nih kebetulan seperti itu. Nah, yang ini 2 ini memang adalah fungsi biasa. Lalu apa sih yang ini? Nah, ini beda sendiri. Yang sebelumnya sudah saya pernah bahas juga, ini namanya adalah constructor. Dia tandai dia dan tidak ada void ataupun tipe data di depannya. Dia ini constructor adalah apa yang pertama kali dijalanin ketika wombat word ini dijalanin lah istilahnya. Jadi kalau pertama kali muncul wombat word ini dijalani 2 perintah ini, super sama set background. Apa sih super itu? Mungkin nanti kita jelasin lebih detail, tapi kita ngerti dulu super itu sebenarnya dia ini ngejalanin bikin areanya itu 8x8 dengan ukuran 60 pixel. Maksudnya itu adalah arenanya ini adalah 8x8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8x8 ke bawah. Nah, 8x8 ke bawah ini sebenarnya adalah ukuran masing-masing kotaknya 60 pixel. Seperti itu. Nah, 60 pixel ini memang ditentukan dari sini. Dan lalu ada set background cell.jpg. Jadi memang gambarnya ini ada warna kayak kecoklatan ini memang dari gambar cell.jpg. Itu memang ada pada project folder ketika kalian ngebuka si project foldernya si Greenfoot tadi. Maksudnya si wombat ya. Di wombat itu kan kalau tadi kalian sudah jalanin buka, nanti dia ada folder namanya wombats, dan di situ ada folder lagi image. Nah, ini dia cell.jpg yang memang di set background untuk jadi gambar backgroundnya dari yang ini gitu kan. Makanya ini seperti itu. Makanya kalau ini kita ganti misalkan dia jadi 10x10 ya, dia akan kita ganti 10x10, lalu kita pompa ya ukurannya akan membesar. Ya itu dia 10x10 jadinya menyesuaikan. Tapi saya kembalikan biar nggak berubah-ubah. 8x8. Nah, itu maksudnya seperti itu. Lalu sebenarnya apa sih lebih detail ngomongin super ini gitu. Super ini kalau kalian lihat ini set background sama add object itu kalau perhatikan itu dari mana? Kan kita di sini nggak ada ya bikin fungsi namanya set background maupun add object. Kalau kita cari nggak ada set background sama add object. Add object sama set background ini muncul karena dia adalah fungsi yang diambil dari si kelas word. Karena wombat word extends word yang menyatakan bahwa ini adalah proses inheritance, menurunkan fungsi-fungsi yang ada di dalam Word kepada wombat word. Jadi kita bisa akses fungsi yang ada di Word ini. Nah, makanya di sini Word kita bisa menemukan si tadi add object dan juga tadi set background. Nah, itu dia. Jadi asal muasalnya kenapa bisa ada set background segala macam karena wombat word extend dari Word sehingga dia bisa mendapatkan fungsi-fungsi yang dimiliki oleh Word dan bisa dipakai sedemikian rupa. Yang ini ada get random number, kalau ini sedikit beda ya karena dia ngambil dari Greenfoot. Nah, dia ngambil fungsi dari kelas punyanya Greenfoot. Nah, Greenfoot ini dia lebih global lagi lah istilahnya. Dia ngambil untuk nge-random number seperti itu. Balik ke super. Jadi maksudnya super ini apa? Karena tadi ada constructor wombat word ini mengambil constructor punyanya si Word, yaitu di sini nih. Word itu kan punya constructor di bagian sebelah sini. Constructornya itu dia punya 2 jenis. Constructor yang punya 1, 2, 3 parameter sama constructor memiliki 1, 2, 3, 4 parameter. Karena kita mau menggunakan constructor punya si Word yaitu yang ini, ukuran wordnya sama cell size-nya, makanya kita harus menggunakan perintah super 8860. Bukannya menyebutkan Word 8860, tapi kita gunakan kata-kata super seperti ini, yang artinya mengambil konstruktor punyanya si Word untuk menjalankan seperti itu. Jadi makanya kalau kita perhatikan ya ini tadi kita bisa menggunakan seperti itu. Ya mungkin itu dulu tutorial kita ngomongin Greenfoot secara garis besar dan juga gimana dan dasar-dasar dari turunan kelas dan inheritance segala macamnya. Untuk lebih lanjutnya tentu kita akan ngebahas lagi ngomongin ini, tapi kita akan bahas di tutorial selanjutnya. Thank you for watching, keep learning, sampai jumpa di tutorial berikutnya.